ada apa ini? Perkenalkan, saya Rahel Marsha Valerina dari kelas 11-2. Saya juga dari kelas 11-2. Saya Ismania Ramadhani. Mau ngapain? Ya, jadi di sini kita mau wawancara Pak. Oh iya, apa yang mau ditanyakan kepada saya? Ini kan kita sudah melaksanakan Idul Adha. Mm-mm. Dan di sekolah ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Menurut Pak Nen sendiri, selaku ketua pelaksana, Ya. bagaimana hubungan praktik beragama menyembelih hewan kurban Ya. dengan penggunaan wadah plastik yang ramah lingkungan? Ya, baik. Baik, terima kasih Mania dan Rahel. Jadi gini, alhamdulillahirobbilalamin, SMA Negeri 2 Jombang alhamdulillah sudah menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban yang itu diadakan oleh keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang, terdiri dari murid, guru, dan karyawan. Seperti itu. Kemudian karena kemarin kita 10 Dzulhijjah atau pas Idul Adha-nya itu bertepatan dengan hari Jumat, sehingga demi efisiensi dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan, akhirnya kita sepakat menyelenggarakan pemotongan hewan kurban dan penyalurannya itu pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Terkait dengan pertanyaan Imaniar bahwa pengemasan daging kurban dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu memang sesuatu yang sebenarnya sangat baik, ya, sangat baik dan perlu diedukasi terus. Karena apa? Memang kalau kita itu berkorban, itu kan menunjukkan kepedulian kepada sesama manusia. Ya, tapi di satu sisi ketika kita berkorban, kita ini kan juga berada di buminya Allah, kita berada di alamnya Allah yang butuh juga kepedulian. Tentunya kepeduliannya ada dalam bentuk kita jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi atau kita ayolah perbaikilah ya. Upaya memperbaiki atau tidak melakukan kerusakan di muka bumi itu adalah salah satunya adalah ya memang seperti yang digalakkan oleh para aktivis lingkungan hidup, yaitu kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Salah satunya ini. Nah, di SMA Negeri 2 Jombang sejak 2 tahun yang lalu kita sudah menggalakkan semangat eko kurban. Ya, eko kurban. Jadi kita tandai dengan pencucian kotoran kurban hewan kurban itu tidak lagi di sungai-sungai yang berada di sekitar dekat dengan SMA Negeri 2 Jombang, tapi kita sudah punya tempat khusus septic tank sehingga cukup ditempatkan di situ sehingga kita berasumsi dengan septic tank itu diisi kotoran hewan kurban, maka otomatis menjadi kompos dan tentunya akan menyuburkan lingkungan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar lapangan, khususnya yang di belakang lapangan belakang SMA Negeri 2 Jombang. Selain menggunakan besek, kami juga menggunakan ini daun jati ya. Daun jati ini adalah kreativitas anak-anak remaja Masjid Miftahul Abror. Saya sebagai guru agama sekaligus ketua panitia itu hanya mengendos mereka. Ya, jadi keberadaan daun jati, kemudian besek. Besek ini kalau bahasa Indonesia itu apa ya kira-kira? Apa saya nggak tahu. Ya sudahlah besek lah. Besek itu tumbuh, yaitu wadah ya yang terbuat dari anyaman bambu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kami juga, kalau kemudian diminta untuk 100% meninggalkan plastik, hari ini kami belum bisa. Makanya atas dasar itulah sejak tahun kemarin
kita tetap menggunakan besek, kita tetap menggunakan daun jati, tapi kita juga menggunakan, maaf, tin wool. Tin wool atau apa namanya? Wadah plastik yang kita harapkan bisa reusable, bisa digunakan lagi. Ya, harapan kami ini tidak menjadi tumpukan sampah, tapi bisa digunakan lagi sehingga bisa digunakan untuk untuk dimanfaatkan lagi, dan tentunya tidak serta-merta menambah jumlah sampah plastik yang menjadi beban bumi ini. Gitu. Ya, terus apa lagi? Jadi begini Mania dan Rachel, ekokurban itu kalau di kami di keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang itu memang belum bisa 100% meninggalkan plastik. Dulu kami memang istilah ekokurban itu kami sounding gitu. Tapi ternyata adalah ketika saya 100% menggunakan besek pada waktu itu, tetap butuh plastik. Setidaknya butuh tali rafia yang berasal dari plastik. Kita tetap butuh tas kantong plastik atau tas kresek gitu ya. Baik yang kecil atau yang besar. Sehingga saya kemudian menyadari bahwa memang kita 100% belum bisa meninggalkan plastik, tapi yang bisa kita upayakan adalah meminimalisir penggunaan plastik. Kalaupun toh menggunakan plastik, plastik itu tidak serta-merta sekali pakai kemudian ujung-ujungnya menambah jumlah sampah plastik. Harapan kami adalah dengan tin wool bisa dimanfaatkan lagi. Syukur-syukur jika ada relawan-relawan yang kemudian bersedia menerima sumbangan tin wool plastik tersebut. Kira-kira teman-temanmu dan kalian yang menjadi aktivis Eco Green mau tak menerima sumbangan tin wool bekas itu? Apa Pak? Asalkan kita bisa membawanya lagi. Buat wadah itu bisa kita gunakan kembali. Menyimpan alat-alat yang ada di dapur. Berarti pada ini penyembelihan hewan kurban seperti slogan ini, kurban berkah tanpa nyampah. Oh ya. Kalau memang seperti itu ya silakan, nanti siapa saja yang menilai, saya terserahlah gitu ya. Yang jelas prinsipnya kami sadar bahwa kami tetap peduli dengan lingkungan sekitar, tidak ingin menambah beban bumi dengan berbagai kotoran dan sampah plastik khususnya, tapi juga kami menyadari bahwa kita ini 100% memang belum bisa lepas dari plastik. Saya membayangkan kalau seandainya no plastik anymore sama sekali. Ya terus bagaimana kalau kemudian ngadai daging hanya dengan bungkus daun jati? Bagaimana dengan mengemas ini besek-besek itu? Padahal kita butuh tali rafia. Jadi sebenarnya kesadaran Eco Green itu tidak bisa dipahami semata-mata dalam konteks praktis meminimalisir penggunaan plastik, tapi bisa juga adalah dalam bentuk kepedulian. Maaf, ini kira-kira yang memproduksi SBC ini orang-orang ekonomi menengah ke bawah ataukah menengah ke atas? Menurut sampean? Kalau menurut saya sendiri itu menengah ke bawah. Ya, inilah. Betul. Harganya dibandingkan tiwul lebih mahal mana? Lebih mahal tiwul. Ah, masa? Ya lebih mahalan besek. Ya iya, tapi karena ada misi peduli UMKM, karena ada kepedulian misi terhadap orang-orang filantropi kepada orang-orang yang menengah ke bawah, maka besek bukan sekedar urusan kemasan daging kurban, tapi besek ini adalah ungkapan kepedulian kita kepada masyarakat banyak, ya,
Beda dengan tin wall. Tin wall ini produk pabrikan ya? Iya. Kira-kira yang punya pabrik ini adalah orang menengah ke atas atau menengah ke bawah? Iya. Maka inilah yang perlu kita pahami bahwa kita memang menyadari tidak bisa 100% meninggalkan plastik, tapi kita tetap harus sadar kita butuh besek, kita butuh daun jati yang tidak semata-mata untuk bungkus, tapi adalah dengan kita membeli ini, kita menghidupi UMKM orang-orang, usaha ekonomi orang-orang yang menengah ke bawah. Itu yang menjadi semangat kita, keluarga besar SMA Negeri 2 Jombang dalam menyelenggarakan Eko Kurban di SMA Negeri 2 Jombang ini sebisa yang bisa kita ikhtiarkan. Gitu, Nak. Berarti selama 2 tahun terakhir ini, SMADA sebagai sekolah penggerak di Jombang sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan Eko Kurban. Insya Allah demikian. Setidak-tidaknya secara konseptual, secara aksi itu kita lakukan. Hanya mungkin soundingnya yang kurang. Hanya mungkin ya. Makanya kan butuh para influencer diantaranya seperti kalian-kalian ini untuk men-sounding bahwa SMA Negeri 2 Jombang mengupayakan semaksimal mungkin Eko Kurban dengan semangat tadi apa? Berkurban. Kurban berkah tanpa nyampah. Berarti untuk tahun ke depan nih Kak, harapannya dan juga realisasinya itu untuk SMADA tetap ingin menggunakan tin wall atau akan lebih peduli lagi dengan lingkungan dengan mengurangi, mungkin dikurangi 20% lagi. Yang jelas untuk pengurangan pasti, ya pasti karena memang ini apa ya? Ya gini, memang kampanye Eko Kurban dengan upaya meminimalisir plastik itu tidak bisa sekonyong-konyong. Perlu edukasi. Kalau tanpa edukasi, orang akan wegah beli besek, wegah beli mengambil daun jati. Karena apa? Effortnya lebih besar dibandingkan menggunakan tin wall yang dari plastik. Tapi karena edukasi, kemudian ada semangat bahwasanya kita dengan ini menghidupi UMKM, kita dengan ini berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan hidup kita, maka itu kita pilih. Bukan karena kita kurang penggawean, tapi ada semangat kepedulian, baik kepedulian kepada sesama manusia melalui pemberdayaan UMKM yang memproduksi besek, tapi juga kepedulian kepada alam yang akan menangis dan merana jika dia terus ditumpuk dengan ribuan ton sampah plastik. Demikian. Ya berarti ini kan SMADA sudah merealisasikan. Nah, jadi kita SMADA juga sebagai aktor, aktor perubahan ini buat bumi kedepannya itu bisa lebih hijau lagi. Juga ini tuh buat kita sendiri nanti di masa depan seperti apa. Jadi kalau kita sayangi lingkungan, maka bumi jadi happy. Oke. Sekian wawancara kita hari ini bersama Pak Nain. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Rahel Marsha Valerina dan saya Faiz Naniar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses selalu murid-murid saya.